Dulu ibu saya berjuang sendirian untuk melahirkan saya karena saat saya dilahirkan ayah saya sedang pergi ke Malaysia semenjak usia saya 6 bulan dalam kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Yayang Latifah. Saya berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Dan saat ini saya berkuliah di Universitas Pamulang dengan program studi Sastra Indonesia. Saya terlahir tunanetra sejak lahir dan sebetulnya seminggu sih setelah lahir, orang tua saya baru mengetahui bahwa saya mengalami disabilitas netra. Dulu ibu saya berjuang sendirian untuk melahirkan saya karena saat saya dilahirkan ayah saya sedang pergi ke Malaysia semenjak usia saya 6 bulan dalam kandungan. Awalnya ibu tidak memberitahu ayah bahwa saya mengalami disabilitas tunanetra. Jadi ayah saya itu tahu kalau saya tunanetra setelah umur saya 3 tahun. Ayah saya pertamanya merasa shock dan sangat kaget, tapi lama-kelamaan ayah mampu menerima kekurangan saya. Orang-orang yang paling berperan dalam hidup saya adalah ibu dan juga ayah. Saya juga mempunyai seorang adik yang usianya lumayan jauh dengan saya. Ya sekitar beda 9 tahun dengan saya, dan sekarang sedang menempuh pendidikan juga di SD dan baru naik ke kelas 6 SD. Orang tua saya semuanya berada di Majalengka dan saya tinggal di sini sendiri karena berniat untuk meraih cita-cita saya. Dulu saat saya sekolah pertama kali di TK, itu di TK umum bergabung dengan teman-teman seusia saya lainnya yang non-disabilitas. Setelah itu saya masuk SD dan saya tinggal diasramakan di sebuah SLB, sekolah luar biasa di Majalengka. Awalnya saya ragu dan saya juga sedih kalau harus tinggal di asrama, meninggalkan kedua orang tua saya, meninggalkan teman-teman saya dan meninggalkan lingkungan yang sudah saya kenali. Saya harus beradaptasi lagi dengan teman-teman satu asrama, dengan guru-guru yang ada beberapa guru-guru juga yang sama disabilitas netra seperti saya. Saya belajar huruf braille, belajar membaca, menulis, dan belajar juga untuk public speaking karena tunanetra ini kan ada keterbatasan di mata. Jadi orang tua dan guru-guru saya mengharapkan bahwa saya mampu mengoptimalkan panca indera yang lain. Dan karena saya hobi public speaking, akhirnya saya lebih diarahkan ke public speaking dan juga menulis. Setelah saya lulus di SD, saya bersekolah di SMP, tapi di SMP LB juga, SMP luar biasa, yaitu di Cimahi, Jawa Barat. Akan tetapi, karena sesuatu dan lain hal, saya harus pindah ke Jakarta untuk bersekolah di SMP umum dan tinggal di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin, Cawang, Jakarta Timur. Akan tetapi, keterbatasan saya dalam penggunaan teknologi dan keadaan asrama yang sangat ketat membuat saya jadi kesulitan untuk bersekolah di sekolah umum. Akhirnya setelah lulus SMP saya pindah lagi SMA, yaitu di Bandung di Jalan Pajajaran nomor 52. Di situ saya bersekolah di sekolah tertua untuk disabilitas netra di Indonesia. Sekolah itu dibangun dari tahun 1901 dan dibangun oleh Dr. Weeskop, yaitu seorang dari Belanda, yaitu seorang dokter mata. Saya bersekolah di sana di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung yang berada di Kompleks Wiataguna. Wiataguna sendiri adalah layanan asrama bagi disabilitas yang
dikelola oleh Kementerian Sosial. Sedangkan SLB-nya adalah sekolah luar biasa negeri yang dikelola oleh pemerintahan. Karena ada kedua kubu lembaga yang mempunyai kepentingan satu sama lain, dengan sangat disayangkan sekolah tersebut harus tidak mendapatkan fasilitas asrama semenjak tahun 2018. Jadi waktu saya sekolah itu, saya adalah angkatan penghabisan dari teman-teman yang lain, dan setelah itu tidak boleh lagi anak yang bersekolah atau berkuliah untuk tinggal di asrama sana. Untuk yang bersekolah masih diperbolehkan di SLBNA Pajajaran Kota Bandung karena beda pengelola. Tapi untuk yang di asrama sudah tidak diperbolehkan lagi karena itu adalah milik Kementerian Sosial dan akan digunakan sebagai panti rehabilitasi. Mengapa sih Kak Ade ini berani untuk terus bermimpi? Keberanian saya untuk terus bermimpi awalnya didorong oleh keinginan orang tua saya. Jadi ibu saya ini adalah seorang pegawai negeri sipil di bidang pertanian sebagai penyuluh pertanian yang bekerja di Dinas Pertanian ke Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka. Sedangkan ayah saya adalah seorang pengusaha wira swasta, yaitu mempunyai studio foto dan juga melayani jasa fotokopi. Mereka menginginkan saya untuk terus bermimpi karena untuk membuktikan bahwa saya dengan keterbatasan saya mampu melebihi dan mampu berada di dalam di bawah kaki sendiri. Jadi saya mampu berdiri dan saya mampu bermimpi sama seperti yang lainnya. Karena orang tua saya sering menekankan bahwa yang nggak mampu itu hanya melihat gitu. Saya hanya tidak bisa melihat, tetapi tidak dengan panca indera yang lain, tidak dengan kondisi tubuh yang lain. Saya masih bisa berfungsi seperti biasa dan masih bisa untuk meraih mimpi saya. Dan ibu saya juga menginginkan bahwa jika sekarang ibu saya saja mampu dan bisa sukses, maka anaknya pun harus lebih sukses lagi, begitu. Pertimbangan apa saja yang Kak Ade pikirkan sebelum memutuskan untuk berkuliah? Pertimbangan saya sebelum memutuskan untuk berkuliah, yang pertama, jurusan apa yang ingin saya ambil, prodi apa yang ingin saya ambil. Saya menelaah dari segi hobi, dari kemampuan saya juga. Setelah itu, di mana kampus yang akan saya jadikan tempat untuk menimba ilmu. Ya, memang tidak, kalau untuk secara keinginan tersendiri ya, inginnya sih berkuliah itu di kampus yang dekat dengan orang tua, karena agar bisa terjalin komunikasi dengan baik. Akan tetapi ya seperti saya bilang tadi bahwa di daerah saya itu masih terbatas sekali untuk penerimaan teman-teman disabilitas. Setelah saya menentukan kampusnya, saya juga melihat dari segi biaya juga, karena walaupun orang tua saya itu seorang PNS, tapi keluarga kami juga memang masih perlu banyak sekali tanggungan gitu. Jadi saya juga tidak ingin memberatkan kedua orang tua saya dengan perkuliahan saya ini, begitu. Masalah apa saja sih yang muncul sebelum kakak berkuliah? Sebelum saya berkuliah, masalah yang pertama itu adalah ketidakmampuan saya untuk mengikuti tes di kampus gitu. Jadi dulu kan saya sempat melakukan tes di beberapa kampus negeri. Ternyata memang dari segi waktu dan dari segi soal itu banyak sekali yang menyulitkan saya gitu. Pertama, adanya soal-soal bergambar yang memang itu otomatis tidak bisa dijawab, dan saya kehilangan beberapa kesempatan, beberapa soal juga itu kan sangat berharga gitu.
Lalu setelah dari soal-soal yang bergambar, ada lagi soal-soal teks yang sangat panjang. Ketika dibaca itu sudah menghilangkan beberapa waktu karena kita harus cepat-cepat juga menjawab soalnya gitu. Lalu selain kesulitan untuk dari segi tes tadi, itu kesulitan mendapatkan izin dari orang tua. Apalagi saya memutuskan untuk pindah ke Universitas Pamulang yang memang dari segi tes saya mendapatkan kemudahan karena tesnya itu sesuai dengan apa yang saya pelajari di sekolah dulu. Karena di Universitas Pamulang sendiri kan ada tes untuk yang mendapatkan beasiswa itu ada tes komputer. Kebetulan dulu saya di SMA luar biasa di Pajajaran itu saya mengambil konsentrasi untuk keterampilannya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi saya juga lumayan menguasai IT sejak saya SMA. Jadi pas ketika tes juga saya mudah saja untuk melewatinya gitu. Selain itu juga pada tes SPMB online juga disesuaikan dengan penjurusannya. Memang mudah, tapi sulit untuk mendapatkan izin dari orang tua karena memang agak jauh dari rumah begitu. alasan Kak Ade memilih Unpam? Nah, ini masih terkait dengan kesulitan-kesulitan saya ketika awal kuliah. Yang pertama, di Universitas Pamulang itu sudah ada pusat layanan disabilitas. Itu sih yang berbeda dari kampus-kampus yang lain. Karena yang saya tahu
pusat layanan disabilitas itu selain di Universitas Pamulang ada lagi, tapi di Universitas Brawijaya yang memang jauh, sangat jauh untuk orang seperti saya, apalagi perempuan gitu, pasti tidak akan mendapatkan izin. Kalau tidak di Brawijaya ya di UNESA di Surabaya sana. Jadi yang terdekat adalah Universitas Pamulang. Kenapa saya sangat menginginkan kuliah di kampus yang mempunyai layanan pusat layanan disabilitas? Karena ketika saya berkuliah itu pasti tidak akan selalu mudah gitu ya. Pasti contohnya ketika saya mengambil pelajaran gitu di kampus lama, itu ada beberapa dosen yang kurang respek kepada teman-teman disabilitas. Ada yang memberikan tugas, tapi tugasnya itu tidak bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas, terutama tunanetra gitu. Ketika saya berkuliah di kampus yang mempunyai pusat layanan disabilitas seperti Universitas Pamulang ini, saya merasa bahwa saya ada tempat gitu untuk bukan mengeluhkan ya, untuk berbicara, untuk berdiskusi bagaimana menangani kesulitan-kesulitan pada saat berkuliah begitu. Jadi yang pertama itu, dan untuk yang kedua adalah masalah biaya tadi, karena Universitas Pamulang ini menyediakan beasiswa untuk teman-teman difabel. Jadi saya juga sedikit meringankan beban orang tua saya. Ya, orang tua saya hanya menanggung biaya hidup, makan, pembayaran kosan seperti itu. Bahkan saya juga ada rencana untuk bekerja gitu ya, atau memulai usaha ketika saya selesai mengikuti beberapa pelatihan gitu, untuk menunjang biaya hidup saya juga. Karena sudah saatnya gitu, saya ini dari kecil saya selalu sama orang tua diberikan biaya, diberikan dukungan moral juga. Ya sudah saatnya untuk saya hidup mandiri untuk kedepannya. Karena kalau bukan saya yang memulainya ya siapa lagi begitu. Dari mana Kak Ade tahu Unpam? Awalnya saya tahu Universitas Pamulang itu dari seorang teman, kakak tingkat sih, tapi beda jurusan. Dia jurusannya teknik informatika. Kebetulan dulu waktu saya masih kuliah di kampus lama, saya sempat dan sampai sekarang juga masih aktif di Himpunan Mahasiswa Disabilitas Tunanetra di Jawa Barat yang dinamakan Garuda Nusantara Jawa Barat atau Gantara Jabar. Nah, dulu itu sempat ada acara yang namanya sosialisasi perguruan tinggi. Jadi dari berbagai universitas, teman-teman tunanetra yang menjadi mahasiswa ini diundang untuk menjadi narasumber. Kebetulan kakak tingkat saya itu aslinya memang dari Jawa Barat, cuman kuliahnya di sini di Universitas Pamulang. Nah, setelah dia datang dan memberikan materinya mengenai Universitas Pamulang, saya tertarik. Dan waktu itu juga kebetulan saya hadir sebagai MC dan humas dalam kegiatan tersebut. Lalu saya sharing-sharing, dan untuk prosesi perpindahan saya juga dibantu sama beliau begitu. Kalau untuk kemudahan apa saja yang Kak Ade dapatkan menjadi mahasiswa difabel di Unpam? Nah, untuk kemudahan itu dari segi dari pusat layanan disabilitas tadi ya, karena dari awal untuk registrasi, untuk pendaftaran itu tidak jadi saya dibantu gitu, tidak melakukan sendiri gitu. Kan kalau di kampus-kampus lain ketika tidak ada pusat layanan disabilitas ya harus melakukan sendiri. Nah, sedangkan untungnya saya ini orangnya nggak terlalu gaptek gitu. Sedangkan saya melihat teman-teman saya yang gaptek, yang masih kesulitan untuk memanfaatkan teknologi yang ada, itu untuk daftar ke kampus saja atau untuk ujian saja harus meminta bantuan orang awas. Sementara di Universitas Pamulang ini alhamdulillahnya untuk dari pendaftaran dan biaya itu sudah dibantu oleh pusat layanan disabilitas. Selain itu juga karena adanya pusat layanan disabilitas, saya jadi mudah mengkomunikasikan ketika saya mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam perkuliahan begitu. Dan dari segi tesnya juga sangat dipermudah gitu. Karena tes yang dilakukan itu ketika, terutama tes komputer ya, yang dilakukan oleh Universitas Pamulang itu kan tidak boleh
tidak boleh online. Jadi sebetulnya sudah bukan hanya dari segi akademisnya saja dites gitu. Kalau misalnya online kan nggak ketemu secara langsung nih tesnya, kalau offline kan ketemu secara langsung. Jadi benar-benar dilihat mahasiswa itu atau calon mahasiswa itu mampu atau belum gitu untuk berkuliah, menunjang segala kebutuhannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada begitu. Bagaimana Universitas Pamulang memberikan fasilitasnya bagi mahasiswa difabel? Ya, untuk fasilitasnya memang sudah sangat mudah, karena seperti di pusat layanan disabilitas juga sudah ada komputer untuk teman-teman yang difabel netra. Itu sudah diinstal aplikasi screen reader yang memang memudahkan juga untuk kita. Dan dari segi e-learning juga memang sudah sangat akses, karena kan ada beberapa kampus yang di e-learning itu untuk screen reader itu tidak terbaca gitu ya, untuk pemilihan KRS segala macam. Tapi di Universitas Pamulang ini sudah terbaca semua gitu untuk e-learningnya. Jadi kita tidak harus meminta bantuan orang lain gitu. Dan seperti staff-staffnya, seperti mahasiswa-mahasiswanya udah care lah gitu sama teman-teman disabilitas gitu. Untuk kesibukan saat ini, saya selain berkuliah, saya juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan public speaking dan pelatihan pembuatan kopi. Karena saya juga memang salah satu pecinta kopi ya. Jadi saya juga pengen tahu gitu proses pembuatannya itu seperti apa begitu. Dan setelah saya mengikuti pelatihan selama 6 hari, itu akan diadakan magang sebanyak 4 kali pertemuan dalam 1 bulan. Jadi 4 kali pertemuan itu saya harus ke tempat magang saya, yaitu di Blind Coffee Specialty. Dan yang membuat kafenya juga teman-teman disabilitas juga. Dan salah satunya adalah lulusan dari Universitas Pamulang yang sudah sidang kemarin lalu, itu juga ngambil jurusan manajemen di Unpam. Jadi memang dia benar-benar mempraktikkan ilmunya ketika sudah berkuliah di Universitas Pamulang. Selain itu, saya juga membuat beberapa podcast karena memang saya suka di bidang penyiaran dan public speaking. Saya juga sempat menjadi seorang penyiar radio di sebuah radio streaming. Akan tetapi karena radionya sendiri sudah vakum, karena itu adalah radio komunitas, jadi sudah tidak lagi. Tapi saya juga membuka kesempatan ketika ada orang yang memberikan kesempatan untuk saya membuka diri untuk menjadi MC atau menjadi penyiar radio
Jadi saya juga sangat menunggu gitu ketika kesempatan-kesempatan itu ada untuk saya. Jumpa lagi nih sama aku di Jalan Tifa di program Disabilitas Sahabat Indonesia. Ya di mana lagi? Hanya di radio Cinta Karya. Nah, sahabat Cinta Karya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat aja ya harapannya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga stamina tubuh, karena saat ini kan memang sedang rawan COVID-19 ya. Halo, perkenalkan nama saya Ilham, salah satu perintis dari Blend Coffee Specialty. Bagaimana kinerja Kak Ade selama menjadi peserta magang di sini, Mas? Untuk Ade Latifa ini cukup lumayan aktif ya di kelas, terus juga antusiasnya lumayan tinggi karena kan dia dari luar kota juga ya. Dia mau kuliah, terus biar ada kegiatan yang lain selain kuliah juga dia mau ikut pelatihan ini. Gitu. Untuk Blend Coffee sendiri ini menurut Mas gimana? Untuk Blend Coffee-nya maksudnya? Saya kayak latar belakang. Oh, awal mendiri. Iya. Awal mendirinya Blend Coffee itu 2019 ya, bulan Juli. Kita itu pelatihan pertama itu ada 4 orang, saya, Wahyu, Aryani, sama Sahrul. Kita pelatihan selama 6 hari. Setelah itu kita menyatukan gagasan kita untuk mendirikan kedai yang konsepnya ya untuk teman-teman tunanetra ini gitu. Terus Sebelumnya ada hambatan-hambatan nggak gitu? Hambat-hambatannya banyak karena kita waktu belajar itu dikasih tekniknya untuk teman-teman awas. Terus kita sendiri yang mengubah modif tekniknya menjadi yang nyaman, ramah untuk teman-teman tunanetra. Ya. Sampai saat ini juga kita masih pelan-pelan untuk mencari karena kan kopi itu ada rasio ya, timbangan. Kita juga menghindari timbangan itu, kita cari teknik-teknik sendiri untuk yang nyaman untuk teman tunanetra. Gitu. Apa pesan yang ingin Mas sampaikan kepada Ade? Tetap semangat, jangan menyerah, jangan takut melangkah. Karena teman-teman disabilitas khususnya netra ya banyak ikut pelatihan tapi kedepannya ya nggak direalisasikan gitu. Untuk harapan dari Blend Coffee sendiri kepada masyarakat umumnya bagaimana? Untuk masyarakat pada umumnya tolong kasih kesempatan kita, jangan pernah kasihan karena kita cuma butuh kesempatan. Oke, Kak boleh perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, nama saya Roni Anarki Krismon Haryanja. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya sebagai rekan magang dari saudari saya Latifa. Bagaimana kinerja Kak Ade selama menjadi peserta magang di sini, Kak? Menurut saya, Latifa itu dalam kinerja magang dia kurangnya cuman hanya masih ragu-ragu untuk menuangkan air ke dalam wadah yang ingin disiapkan seperti paper cup-nya atau cangkir sajinya. Sebab dia itu masih belum tahu titik di mana itu harus dituangkan begitu. Tapi kalau yang seperti dia penyajiannya membuat kopi latte, susu coklat ataupun kopi panci, rasanya sih dia punya racikan udah sangat luar biasa, sudah bisa. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada Ade? Pesan saya kepada Latifa, tetap fokus dalam satu titik, karena kita sebagai disabilitas ya, kita hanya mengandalkan insting, ingatan, dan peraba. Jadi dalam 3 unsur ini kita harus menyatukan itu sehingga kinerja kita harus bisa terampil, rapi, cantik, dan dapat dilihat orang itu kita bahwasanya disabilitas itu harus bisa yang lebih maju lagi, terampil lagi. Jadi tetap semangat, jangan ragu-ragu, kuatkan iman dan insting agar kinerja kita dapat diberikan aplaus sama mereka yang memesan kepada kita. Gitu.
Perasaan Kak Roni ini menjadi teman magangnya bagaimana, Kak? Perasaan saya ya sangat senang, bahagia karena saya berjumpa dengan teman-teman, teman-teman secara khusus kepada Latifah, teman disabilitas, karena senang, susah dan sedihnya dalam magang ini kita itu udah seperti saudara dekat. Rencana Kak Ade setelah lulus kuliah nanti? Ya, rencana saya setelah lulus kuliah, intinya saya ingin bekerja ya, dan saya juga ingin membuat satu buku karena memang saya ngambil jurusan sastra Indonesia dan saya suka menulis. Saya juga ingin membuat satu buku yang bertemakan kisah inspirasi juga sih, tentang difabel-difabel yang tunanetra, baik yang tidak gitu. Jadi ingin membuktikan gitu bahwa teman-teman saya juga adalah orang-orang yang sukses, dan dengan kesuksesannya itu bisa memotivasi semua orang begitu. Apa saja pesan untuk seluruh mahasiswa difabel maupun non-difabel yang saat ini sedang berkuliah, Kak Ade? Untuk seluruh mahasiswa difabel, saya berpesan bersungguh-sungguhlah untuk berkuliah, karena di negara kita ini memang masih sulit untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan beasiswa ataupun akomodasi. Tidak banyak yang seperti Universitas Pamulang. Kebanyakan masih adanya diskriminasi untuk di universitas-universitas lain, dan juga kita sudah kita mendapatkan beasiswa ini, mendapatkan kemudahan ini, kita juga harus selain kita banyak-banyak berterima kasih, juga harus bersungguh-sungguh dengan membuktikan mendapatkan nilai yang bagus, lulus dengan tepat waktu begitu. Untuk teman-teman yang non disabilitas, semangat juga, dan semoga saya dan teman-teman saya juga mampu memotivasi teman-teman untuk terus berkuliah, terus melanjutkan mimpinya, dan terus berkarya, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu begitu.